Topik hari ini yang saya bawakan adalah pulmonary nodule. Mungkin kalau kita mencari di literatur mungkin akan muncul solitary pulmonary nodule karena kebanyakan literatur itu menyebutkannya soliter dibandingkan single. Karena single padanannya lebih ke multiple, sementara kalau soliter artinya sendiri atau berkelompok. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapatkan suatu fototorak seperti ini, mungkin pada orang yang sehat, mungkin umur sudah sekitar 30-40 tahun, selama ini aktivitas sehat, tiba-tiba secara insidental ditemukan semacam seperti ini. Nah, mungkin kalau kita sebagai dokter, mungkin kita pasti akan segera takut, karena salah satu yang kita takutkan, kita tahu bahwasannya lung cancer itu sangat berbahaya. Nah, tapi ini memang seperti ini. Apa yang disebutkan dengan pulmonary, solitary pulmonary nodule itu adalah nodul single sendiri dengan opasitas ukurannya kurang dari yang ukurannya kurang dari 3 cm, dan kebanyakan itu memang jinak. Memang kebanyakan jinak. Tapi kalau misalnya dapat jackpot ternyata maligna, tentu kan akan sangat dirugikan sekali. Nah, biasanya diskret dan tidak tidak menempel pada pleura. Nah, kemudian jarang ditemukan adanya limfadenopati. Nah, apa masalahnya? Nah, kalau misalnya hanya single seperti ini, apakah perlu semuanya langsung dibiopsi? Apakah semuanya perlu harus di CT scan berulang-ulang untuk melihat perkembangannya seperti itu? Jadi masalah dari ketika kita menemukan SPN ini sendiri adalah ini, apa yang akan kita lakukan? Nah, sekitar tahun 1969 ini mungkin ada dokter radiologi, patologi, dokter paru, bedah torak, fisiologi dan epidemiologi itu ngumpul. Mereka menamakan diri sebagai Fleisner Society, dan akhirnya tahun 2005 mereka membuat suatu guideline untuk bagaimana memanajemen suatu SPN ini sendiri. Kemudian 2013 mereka revisi untuk menekankan bagaimana jika SPN itu merupakan sebuah yang subsolid, kemudian akhirnya mereka update tahun 2017. Dan ini yang masih sering dijadikan referensi sampai sekarang untuk guideline. Nah, apa saja sebenarnya etiologi untuk suatu SPN itu sendiri? Tadi kebanyakan adalah benign. Ya, kalau benign yang paling sering adalah suatu infeksius dari granuloma, bisa akibat mycobacterium, Coccidioidomycosis, histoplasmosis, yang paling sering tuberkulosis. Nah, kemudian kalau untuk suatu tumor bisa hamartoma. Kemudian yang lainnya ini adalah suatu hal yang jarang. Kemudian kalau untuk suatu yang maligna sendiri itu paling sering adalah adenosea, kemudian squamous cell carcinoma, dan metastasis, bisa dari metastasis payudara, kolon maupun dari ginjal. Kemudian bisa small cell carcinoma. Jadi sebenarnya apakah SPN ini menyebabkan gejala? Tidak. Justru paling sering ditemukan secara insidental pada saat misalnya medical check up ataupun screening. Pada saat porotoraks itu sering ditemukan 0,1 sampai 0,2% pada populasi yang umum. Kemudian pada CT scan toraks, ya, kan jarang orang ya CT scan screening CT scan toraks seperti itu tidak ada. Nah, tapi misalnya dilakukan CT scan toraks bukan untuk masalah toraks, nah, bisa ditemukan sekitar 13%. Nah, angka kejadian ini akan semakin meningkat jika dilihat pada pasien dengan perokok yang tinggi. Jadi pada sekitar 9% pada orang yang perokok dilakukan uh, yang melakukan screening bisa ditemukan SPN, dan pada 33% bisa ditemukan pada orang yang dilakukan low dose CT scan. Nah, kita tahu sampai sekarang untuk jenis cancer itu yang paling tinggi yang menyebabkan kematian itu adalah lung cancer. Yang mana kalau kita tahu kalau dia ditemukan pada stadium 1A, maka angka survival rate-nya 5 tahun itu masih tinggi, 85%. Dan akan semakin mengecil kalau sudah masuk ke stadium 4. Nah, di sini jika kita sudah menemukan SPN, maka kita harus lihat suatu yang namanya evaluasi, dan klinisnya harus kita evaluasi, dan apakah ada faktor risiko untuk orang tersebut suatu keganasan. Nah, yang pertama bisa dari smoking, advanced age, dan uh,
keganasan, ILD, emfisema, ataupun ada riwayat paparan terhadap zat-zat seperti asbes, uranium, dan radon. Nah, kemudian penting juga kita harus mengeksklusi apakah pasien ini memang suatu infeksi. Kita lihat apakah ada faktor risiko untuk pasien ini atau gejala yang mengarah ke suatu infeksi. Nah, bagaimana kita melihat pasien-pasien yang berisiko untuk suatu keganasan? Pertama, kita bisa lihat dari ukurannya sendiri. Jadi kalau dari ukurannya, pasien semakin besar ukuran pulmonary nodulnya, maka kemungkinan untuk dia suatu malignansi dia akan semakin besar. Dimana kalau lebih dari 10 mm bisa sampai 30-60%. Nah, kemudian kita lihat dari radiologinya, apakah dia solid atau subsolid. Nah, subsolid ini bisa dibagi juga menjadi ya ada yang ground glass nodule, ada juga yang part solid nodule. Nah, kalau misalnya dia setelah diulang, setelah dilakukan evaluasi beberapa lama, dia tetap persisten subsolid nodule. Nah, ini yang akan sering menjadi malignan. Kemudian lokasinya. Kalau lokasinya sering kita temukan di upper lobe, nah ini yang sering juga dikaitkan dengan suatu malignansi. Kemudian ketika tepi dari nodul tersebut, kita lihat kalau misalnya marginnya eh, tidak beraturan atau sunburst, nah ini juga risikonya lebih tinggi eh, untuk malignansi. Sementara untuk yang smooth itu lebih untuk yang benign. Nah, kemudian bisa juga dengan kita lihat dari kalsifikasi. Untuk kalsifikasinya ada yang eksentrik, nah itu biasa sering dikaitkan dengan suatu malignansi. Sementara untuk yang nanti ada contohnya di belakang, nanti kita lihat. Kemudian dari morfologinya, untuk yang dari dindingnya kita lihat. Apakah kalau dia smooth, dia lebih ke benign, kalau irregular dan tebal, itu lebih sering suatu malignan. Jadi mungkin, ataupun kalau misalnya kita lihat dari suatu yang awalnya sebelumnya dia smooth, kemudian setelah dievaluasi misalnya 6 bulan, dia menjadi tebal, maka itu kemungkinan ada kemungkinan untuk malignan. Kemudian pada saat misalkan dilakukan kontras, bagaimana enhancement-nya? Nah, modul yang dengan enhancement-nya lebih dari 20 itu lebih sering di suatu malignan dibanding yang kurang dari 15. Kemudian pertumbuhan dari SPN itu sendiri. Kita lakukan evaluasi secara bertahap. Misalnya kita katakan waktu untuk dia volumenya untuk membesar sampai 2 kali lipat. Kalau misalnya kurang dari 20 hari, artinya pembesarannya cukup progresif, ini kemungkinan justru adalah sesuatu yang benign, yang dengan etiologi infeksi. Sementara kalau dia suatu SPM yang malignan, dia doubling time-nya itu bisa 20 sampai 400 hari. Nah, kemudian intraparenchymal lymph node. Nah, ini sudah, kalau menurut guideline, ini sudah pasti suatu yang benign karena ini merupakan lymph node di intraparenchyma, dan ini merupakan suatu pelebaran dari suatu channel limpa. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Kessler Society yang terakhir tahun 2017. Mereka gunakan ini untuk pasien yang kita gunakan ini untuk yang pasien lebih dari 35 tahun. Jadi kalau misalnya masih di bawah 35 tahun ketemu satu SPN, maka dari sini mengatakan bukan sulit untuk dimasukkan ke guideline ini seperti itu. Kemudian kalau misalnya pasien memang kita sudah tahu ada cancer sebelumnya, kita tidak pakai guideline ini. Kemudian kalau pasiennya juga dengan imunokompromis yang risiko untuk terjadi suatu infeksi, nah kita tidak pakai guideline ini. Guideline ini sebenarnya sudah cukup dirangkum hanya dalam sebuah tabel, yaitu mereka membagi kalau ditemukan nodul insidental, maka dibagi menjadi solid maupun yang subsolid. Nah, kalau misalnya yang solid, kita lihat apakah dia single atau multiple. Kemudian low risk atau high risk. Low risk atau high risk ya. High risk tadi saya di belakang sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana karakteristiknya, bagaimana ukurannya, bagaimana doubling time-nya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya low risk,
Nah, kemudian mereka membagi ukurannya, ukuran dan volume, kurang dari 6 sampai 8, dan di atas 8. Jadi yang paling sering itu adalah kalau di atas 8 ini harus lebih sering dilakukan CT 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kurang dari 6 dan low risk, bukan rokok, dan dari gambaran itu low risk, maka tidak perlu di follow up secara rutin. Nah, itu ini berikut yang single dan multiple. Nah, kemudian kalau misalnya yang subsolid, mereka membaginya apakah dia single maupun multiple, dan yang single ini ada ground glass maupun yang part solid. Nah, ini biasanya tidak perlu dia, kalau yang single, kalau dia ukurannya kurang dari 6, tidak perlu di follow up secara rutin. Tapi kalau misalnya ukurannya sudah lebih dari 6, maka ini perlu dilakukan rutin. 3 sampai 6 kalau part solid, kalau dia ground glass, dia harus 6 sampai 12 bulan. Kemudian kalau sudah multiple, nah ini sudah dikasih dari mereka untuk dilakukan suatu follow up. Nah, kemudian mereka menganjurkan bahwasanya untuk CT scan yang dilakukan untuk menilai ini adalah suatu CT scan dengan potongan size-nya yang tipis, kurang dari 1,5 mm, untuk bisa mengukur size-nya dan volumenya secara lebih akurat. Nah, ini berikut adalah contoh-contoh untuk suatu uh, suatu SPM. Nah, ini kelihatan smooth, kemudian dengan ada suatu kalsifikasi, ini adalah suatu hal yang benign, ya, dan ini konsisten dengan suatu hamartoma. Kemudian kalau yang ini kalsifikasinya sentral, kemudian dievaluasi ini di zoom ya. Ini lebih kalsifikasinya laminar, ini lebih ke suatu granuloma yang sudah lama. Nah, ini kita lihat kalau misalnya ada yang seperti ini, ada part kistiknya. Nah, dan ada part solid. Ada bagian part solid, ada bagian yang sebagian solid gitu. Nah, ini bisa bisa kita curiga kita lihat perkembangannya untuk ke depan, apakah bisa ini suatu, kalau dia tetap part solid seperti itu, dia bisa bisa suatu yang benign, tapi kalau dia berubah dia bisa jadi suatu yang malignan. Kemudian kalau misalnya ini diffusor, ini yang tadi disebut sebagai intraparenchymal lymph node, ini suatu hal yang benign. Kemudian ini juga sama ya, intrapulmonary lymph node, dan biasanya dia lebih ke perifer. Nah, kalau yang ini sudah kelihatan speculated modulnya. Nah, ini setelah dilakukan operasi ditemukan bahwasanya ini adalah suatu adenosine. Nah, kemudian kalau misalnya dia seperti ini, sudah ada ketebalannya seperti ini, dia awalnya tipis. Kemudian setelah ini tanggal 10 bulan 10, sebulan kemudian dilakukan lagi, ini tahun 2010, tahun 2011 di CT scan lagi, ternyata sudah menebal. Nah, ini ternyata suatu adenosine. Nah, kalau ini sudah multiple, nah ini kemungkinan suatu keganasan. Nah, ini merupakan suatu metastasis dari karsinoma tiroid. Nah, ini juga seperti ini. Awalnya tahun 2010 seperti ini, subsolid, kemudian ground glass, ground glass, kemudian dia semakin kelihatan subsolid. Nah, ini suatu malignan. Ini ditemukan suatu adenokarsinoma. Nah, yang seperti ini juga. Ini juga dia dari tahun 2010, 2012, 2013 dia semakin seperti ini, irregular, maka ini suatu malignan. Ini temukan suatu adenokarsinoma. Nah, ini hanya dalam bulan 7 sampai bulan 11 dia sudah menghilang. Oh, ternyata benign. Jadi ini memang suatu infeksi, jadi tidak semuanya malignan. Nah, kemudian ini dapat 6 mili ya, 6 mili. Kemudian setelah di follow up, bagian solidnya itu kan hanya kurang dari 4 mili. Ternyata dia resolusi. Jadi ini satu yang benign. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, speculated seperti ini, kita sudah pasti curiga suatu keganasan.
Nah, yang seperti ini juga, yang tepinya tidak rata. Nah, itu tadi untuk suatu yang di guideline yang dikeluarkan oleh Fleissner Society tahun 2017. Nah, tahun 2022 sekelompok profesor-profesor ini mereka mencoba membacktest istilahnya. Mungkin kalau backtest kita lihat apakah guideline yang direkomendasikan oleh suatu Fleissner itu cocok nggak dengan data mereka. Nah, jadi karena dari Fleissner Society yang tadi itu kan mereka berusaha mengurangi supaya jelas yang mana yang perlu disipiskan rutin, mana yang tidak perlu disipiskan rutin seperti itu. Jadi nah, jadi mereka mau mencoba melihat dengan apakah konsisten dengan guideline yang dikeluarkan oleh Fleissner tahun 2017 tadi. Mereka masukkan ke data yang mereka punya. Ya, mereka punya banyak dana, bisa mengumpulkan data sampai ribuan. Nah, mereka coba dengan guideline tadi, apakah konsisten ketika setelah 6 bulan, apakah dia menjadi malignansi. Nah, mereka membuat suatu penelitian dengan metode, mereka sebutnya cohort, tapi retrospektif. Mungkin epidemiolog mungkin banyak yang tidak setuju karena ini disebut suatu cohort, karena kita tahu cohort itu kita lihat sekarang lalu kita evaluasi ke depan, perspektif seperti itu. Nah, mungkin kalau kita temukan mungkin ini ada yang akhirnya menyebutnya sebagai provok, suatu yang dibaca dari cohort tapi dibaca dari belakang ke depan, provok. Jadi sebenarnya mereka bilangnya cohort, tapi sebenarnya mereka lihat ke belakang. Karena mereka ngambil datanya dari tahun 2005 sampai ke tahun 2015. Paper ini sendiri dipublish tahun 2022. Nah, mereka punya kasus itu sampai 10.000. Mereka punya database sampai 10.000 dari selama 10 tahun. Nah, yang masuk ke kriteria eksklusi, mereka buat kriteria eksklusi itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh Fleissner kriteria tahun 2017 tadi, yaitu yang umurnya di atas 35 tahun saja yang dimasukkan. Jadi umur 18 sampai 34 mereka tidak masukkan. Nah, akhirnya ketemu jumlahnya itu sekitar 5.400 kasus. Jadi sebenarnya hasil dari suatu paper ini mereka sudah rangkum dalam satu gambar ini sendiri. Jadi ternyata setelah mereka masukkan data tersebut sesuai dengan guideline-nya Fleissner tahun 2017, hanya 51% 51% pasien itu yang cocok dengan Fleissner kriteria tadi, 51%. Kemudian mereka juga sebutkan hanya sekitar 54% dari strata. Strata itu adalah tadi yang kelompok-kelompok yang dibuat di Fleissner, kurang dari 6 sampai 8, di atas 8, hanya 54% yang konsisten dengan data mereka. Tapi apakah kita harus segera mengikuti mereka ini? Nah, ini. Tapi ternyata setelah saya coba baca lagi lebih ini ke paper yang dikeluarkan oleh tahun 2022 ini, ternyata mereka lebih membuat stratanya itu ke sebuah yang pasien yang smoke dan non smoke gitu. Sementara kita tahu kalau dari Fleissner tadi kriterianya itu, kriteria risiko tingginya itu ada banyak, bukan hanya merokok, tapi juga karakteristik dari nodulnya, kemudian dari eh, tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi mereka menemukan bahwasanya hanya yang kurang dari 6 pada yang single nodul yang sesuai dengan guideline. Sementara yang 6 sampai 8 itu tidak bisa mereka tentukan sesuai dengan guideline. Nah, seperti ini. Jadi hanya 51% yang sesuai dengan guideline menurut mereka, tapi ternyata mereka mengelompokkannya hanya dengan yang smoke non smoke. Sementara dari Fleissner Society tadi tidak ada membuat seperti ini. Nah, kemudian ini, jadi ternyata yang dari hasil mereka itu yang probability-nya untuk yang lung cancer itu adalah kalau misalnya lebih dari 8 mm untuk orang yang non smoke dan 8 juga untuk yang smoker yang seperti ini. Ini jika ditemukan single dan ini kalau jika ditemukan multiple. Oke, jadi apa kesimpulan dari suatu yang terakhir ini? Nah, kita tidak bisa serta merta dengan kalau menurut saya karena mereka tidak membuat
apa namanya, tidak membuat suatu, memasukkan semua faktor risiko Flexner 2017 untuk ke dalam guideline mereka. Saya ambil sumbernya. Terima kasih.